Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dalam belajar bahasa Arab. Sekarang kita akan lebih mengenal ke struktur kalimat yang lebih detail. Kemarin kita pertama sudah mengenal kata benda atau isim yang berada di sekitar kita, yang kita pilih menjadi mudzakkar atau yang disifati dengan sifat laki-laki yang tak ada tak marbuthoh. Nah, kemudian yang muannas yang disifati dengan sifat perempuan karena ada tak marbuthoh atau tak bulat di belakang. Nah, kemudian juga terakhir sudah kita kenalkan kata sifat yang bisa menjadi keterangan atau khobar. Nah, sekarang kita kaji dari segi struktur kalimat. Nah, kemarin misalnya jadidun, jadidatun sifat ya. Nah, itu bisa dibuat untuk mudzakkar atau muannas. Misalnya dipasangkan dengan, kalau yang jadidun tidak ada tak marbuthoh, itu dipasangkan dengan isim mudzakkar juga. Misalnya alkitabu jadidun, jadidatun, alqurrasatu jadidatun. Nah, terakhir kemarin itu ya. Nah, sekarang kita kaji dari struktur kalimat. Dalam bahasa Arab, kalimat, bahasa Indonesianya kalimat, bahasa Arabnya itu jumlah, jumlatun, jumlatun bahasa Arab, bahasa Indonesianya kalimat. Kalau kalimah, kalimatun dalam bahasa Arab, bahasa Indonesianya kata. Nah, sekarang kita mengenal dalam struktur kalimat bahasa Arab. Pertama ada jumlah ismiyah, jumlah ismiyah atau kalimat isim. Isim kemarin itu kata benda, sehingga apa itu kalimat isim? Kalimat isim yaitu kalimat yang diawali dengan isim atau kata benda. Kalimat yang diawali dengan isim atau kata benda. Jumlah ismiyah, kalimat isim diawali oleh isim. Nah, contoh ini. Alkitabu jadidun. Alkitabu isim di sini. Alkitabu jadidun. Isim yang di awal pakai al, tidak pakai tanwin. Jadi kalau alkitabu nggak bisa alkitabun. Kalau pakai al dia tidak tanwin ya. Alkitabu jadidun, tidak pakai al tapi tanwin. Alkitabu jadidun. Nah, kita masuk ke struktur yang lebih detail. Alkitabu jadidun. Alkitabu isim yang berada di awal kalimat ini disebut dengan mubtada. Apa itu mubtada? Mubtada yaitu isim yang berada di awal kalimat, namanya mubtada. Nah, kemudian kata setelah mubtada di sini namanya khobar mubtada. Khobar, keterangan ya. Khobar itu artinya keterangan. Jadi alkitabu, buku itu, jadidun, baru. Baru, jadidun ini keterangan. Keterangan siapa? Keterangan dari kitabu, alkitabu. Jadi namanya khobar mubtada, keterangan dari mubtada. Nah, ini susunan dari jumlah ismiyah. Isim yang berada di awal kalimat disebut mubtada, yang setelah mubtada namanya khobar mubtada. Alkitabu jadidun, alkitabu mubtada, jadidun khobar mubtada. Nah, ini kenapa alkitabu bukan alkitabah, bukan alkitabi? Nah, di sini berikutnya mubtada dan khobar mubtada di sini marfu. Marfu itu apa? Nah, kalau untuk isim tunggal, karena kita baru mengenalkan isim-isim tunggal, lebih mudahnya marfu itu dhammah. Jadi alkitabu bukan alkitabah, bukan alkitabi. Jadidun, tidak jadidan, tidak jadidin. Alkitabu jadidun. Semuanya marfu di sini, dhammah.
Kalau ada al tidak boleh tanwin, kalau tidak al bisa tanwin, tapi dhammah semua. Alkitabu jadidun. Nih ya, jadi alkitabu mubtada, yaitu isim yang berada di awal kalimat, dia marfu dhammah. Jadidun khobar mubtada marfu dhammah. Ini kenapa dhammah? Karena kita masih menggunakan isim mufrad. Nanti kita kenalkan dengan isim-isim yang lain. Sekarang kita baru mengenal isim mufrad, sehingga lebih mudahnya marfu itu apa sih? Dhammah. Itu dulu, nanti akan berkembang lagi, karena belajar bahasa ini tata bahasanya akan bertambah dan berkembang terus gitu. Nah ini, jadi ini kita sudah memasuki tata bahasa atau grammar kalau dalam bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Arab sering disebut dengan nahwu. Kita mengenal tarkib atau susunan, ya, struktur kalimat. Ada jumlah ismiyah. Apa itu jumlah ismiyah? Yaitu kalimat yang diawali dengan isim atau kata benda. Isim di awal kalimat namanya mubtada marfu dhammah. Nah, kemudian isim atau kata, ya bisa isim bisa tidak isim nanti ya. Kata setelah mubtada itu khobar mubtada atau keterangan dari mubtada, dia juga marfu dhammah. Nih sini. Alkitabu jadidun, bisa dibuat banyak contoh. Kemarin udah banyak sekali. Al-qurrasatu jadidatun, al-baitu kabirun, al-hujratu kabiratun, al-hammamu shaghirun, as-sayyaratu shaghiratun, dan seterusnya. Kemarin ya sudah banyak sekali. Nah itu sebenarnya kita sudah mulai merangkai kata dalam susunan kalimat yang sempurna menjadi jumlah ismiyah. Ini jumlah ismiyah, kalimat isim, yaitu kalimat yang diawali dengan isim. Sekian, semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.